Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok Social Finder, kelompok sosiologi kelas 11-1. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Kusuma. Halo, kenalin, nama aku Aulia Hakim dari absen 3. Halo, aku Keisha Putri Ambagita, absen 11. Aku Georgiana Sacatalula, absen 8. Aku Rayhan Raffi, absen 21. Hari ini kita akan membicarakan tentang perang Rusia dan Ukraina. Nah, apa kasus yang terjadi? Perang Rusia-Ukraina adalah konflik bersenjata yang terjadi sejak tahun 2014 antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah timur Ukraina, terutama di Donetsk dan Luhansk. Di dalam negara Ukraina sendiri telah terjadi konflik antara kelompok pro-Rusia dan pemerintah negara Ukraina. Konflik ini didasari oleh penolakan supremasi yang dijalankan oleh Rusia, dan Ukraina mulai mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang bertikai? Jadi yang bertikai itu antara Rusia dan kelompok separatis versus Ukraina. Nah, apa penyebab perang ini? Pada awalnya, Rusia dan Ukraina bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara Uni Soviet yang mulai melepaskan diri dari Uni Soviet. Salah satu dari negara tersebut adalah Ukraina yang menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Pada masa ini mulai terjadi banyak perpecahan antara warga Ukraina. Di satu sisi ada bagian dari penduduk Ukraina yang mendukung integrasi dengan Uni Eropa dan NATO. Sementara di sisi lainnya, ada yang masih mempertahankan hubungan erat dengan Rusia. Akibatnya, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai senggang. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas sejak 2014. Kala itu muncul revolusi yang menentang supremasi Rusia. Kelompok anti pemerintah berhasil melengsarkan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Pada tahun 2019, Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina. Di bawah kepemimpinannya, Zelensky cenderung lebih memihak dan ingin bergabung dengan NATO. Nah, menanggapi hal ini, Rusia menegaskan bahwa bergabungnya Ukraina ke dalam NATO akan mengancam Rusia dengan keamanan dan kedaulatan negaranya yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Rusia menuntut agar NATO menjauh dari negara sekitar Rusia dan juga melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Pada tanggal 21 Februari 2022, pemerintah Rusia secara resmi mengakui dua wilayah Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, sebagai wilayah independen. Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina oleh angkatan bersenjata Rusia. Invasi diikuti oleh serangan udara yang ditargetkan ke Ukraina, serta pasukan yang masuk melalui perbatasan Belarus. Banyak komunitas internasional mengutuk Rusia atas tindakannya di Ukraina pasca revolusi, menuduhnya melanggar hukum internasional dan juga melanggar kedaulatan Ukraina. Banyak negara yang menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, individu Rusia atau perusahaan Rusia, terutama setelah invasi tahun 2022. Hal yang diperkarakan adalah negara Ukraina itu sendiri yang lebih berpihak kepada NATO, sehingga Rusia melakukan invasi untuk mencegah Ukraina dari pengaruh Barat karena dianggap membahayakan wilayah Rusia. Sampai saat ini masih belum ada solusi atau penyelesaian dari konflik ini. Beberapa kali perundingan dilakukan oleh kedua pihak, namun belum ada hasil yang menyatakan berakhirnya konflik ini. Saran dari kelompok kami untuk menyelesaikan konflik masalah ini adalah dengan dibutuhkannya keterlibatan pihak ketiga, terutama PBB sebagai mediator yang netral dan berwenang. PBB dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah Ukraina, Rusia, dan kelompok separatis di Donbas dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan. Melalui upaya mediasi, PBB dapat membantu membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai, menegosiasi gencatan senjata yang tahan lama, serta merencanakan kerangka kerja politik yang inklusif dan memperhitungkan kepentingan semua pihak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!